الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد، فالحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan dari apa yang kita kaji dari tafsir surat Al-Dhariyat. Dan di ayat-ayat sebelumnya telah kita sebutkan sebagian ayat terkait dengan Nabi Lut dan kaumnya. Dan ketika para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk membinasakan mereka, dan setelah sebelumnya kaum Lut alaihissalam sendiri yang menentang Nabi utusan Allah untuk disegerakan azab kepada mereka jika memang benar apa yang didakwahkan oleh Nabi tersebut, sebagaimana ucapan mereka, fa'tina bi'adabillah, datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau memang termasuk orang-orang yang benar. Maka Nabi Lut alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kekuasaannya dan memenuhi permintaan mereka yang sekian lama mereka terus membangkang dan menentang dakwah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita sebutkan di pertemuan yang lalu, bahwasanya tiap-tiap nabi yang terdahulu Allah Subhanahu wa taala segerakan balasan untuk mereka di dunia terkait dengan azab sebelum mereka menuai siksaan di neraka di akhirat kelak. Betapa banyak umat-umat terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala binasakan. Apakah itu Nabi Nuh alaihissalam? Mohon dan meminta kepada Allah, la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara, maka Allah turuti dan dihancurkan seluruh umat manusia dengan banjir besar kecuali yang naik ke atas kapal beliau. Dan ada kisahnya tersendiri tentang Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang mengatakan 80 orang, ada yang menyatakan seperti kapal Ahqaf 72 orang. Dan berikut di sana ada pasang-pasangan dari hewan-hewan yang diangkut ke atas. Begitu pula ketika Nabi Lut alaihissalam, atau terkait doa di antara doa yang disegerakan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Muslim, dan ini datang dalam hadis Abu Hurairah, begitu pula Anas bin Malik dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum dalam Sahih Muslim, dengan lafaz yang sedikit berbeda namun semakna, likulli nabiyyin da'wah, setiap nabi itu memiliki doa mustajabah yang diijabahi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yad'u biha fi ummati, yang nabi tersebut berdoa dengan doa tersebut terkait dengan umatnya, diijabahi. Wa inni ikhtaba'tuha syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, adapun aku menyimpannya, aku menundanya untuk sebagai syafaat untuk umatku di yaumul qiyamah nanti.
sana ada pula doa seperti doa Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, berikan kepadaku kerajaan, kekuasaan yang tidak akan Engkau berikan lagi kepada manusia siapapun sepeninggalku. Sesungguhnya Engkau zat yang Maha Pemberi. Dan Allah kabulkan. Namun Nabi kita Muhammad alaihissalam, doanya yang dijabahi beliau alaihissalam juga banyak. Namun terkait dengan umat beliau tunda, beliau akhirkan sebagai bentuk syafaat untuk mereka yaumul qiyamah. Itu tentu ada syarat-syarat dan ketentuannya pula. Di antaranya yang paling besar, man mata min ummati la yusyrikuna billahi syai'a fahiya na'ilah insyaallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaatku itu akan didapatkan insyaallah bagi setiap yang mati dari umatku tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ini adalah sebab terbesar seorang menjaga tauhid dan berhati-hati dari kesyirikan besarnya maupun kecilnya. Adapun terkait dengan kaum Nabi Lut alaihissalam, ketika malaikat mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim menanyakan kepada mereka, qala fama khatubukum ayyuhal mursalun, lalu apa pembicaraan kalian wahai para utusan? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada suatu kaum yang berdosa, satu kaum yang banyak berbuat kejahatan dan tidak dosa, yakni liwat, hubungan homoseksual yang amat besar dosanya. Linursila alaihim hijaratan min tin, untuk kami kirim, untuk kami hujani mereka dari langit dengan batu-batuan dari tanah yang amat keras. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin, yang telah tertandai di sisi Rabbmu ya Ibrahim, lil musrifin, dan itu ditujukan untuk orang-orang yang melampaui batas. Dan tidak diragukan bahwasanya yang namanya liwat, hubungan baik homoseksual, maka ini termasuk di antara jelas-jelas contoh dari bentuk mujawazatul hadd, melebihi atau melampaui batas, di mana ini di luar batas kenormalan seorang manusia yang Allah tabiatkan berpasang-pasang dan menyukai lawan jenisnya, yang tanpa ikatan yang sah pun itu termasuk dosa besar, zina. Dan sementara liwat ini akbah, ya, lebih buruk, lebih keji dan lebih mengerikan dibandingkan zina, dan telah kita sebutkan hukumannya. Ya. Dan itu menunjukkan itu adalah termasuk dosa di antara dosa besar. Dan seorang wajib untuk mengingkarinya semampunya. Dan demikian hukuman had bagi pelaku maupun korbannya yang terpenuhi syarat, selama bukan anak-anak maupun orang gila atau yang dipaksa, maka hukumannya hukuman mati, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtuluhu afaqtulul fa'ila wal maf'ul bih. Barang siapa yang kalian jumpai melakukan amalan kaumnya Nabi Lut, melakukan praktek perbuatan seperti kaumnya Lut, maka bunuhlah, hukumlah mati pelakunya maupun korbannya. Ini jelas ucapan Nabi alaihissalam, dan ini hukuman semestinya. Dan jika pihak yang berwenang melakukan hal ini, maka mereka mendapatkan balasan dan ganjaran. Dan jika tidak, maka bukan tiap-tiap orang main hakim sendiri, kita hanya menasihat. Baik. Begitu pula, itu semua adalah rahmah sebagaimana kita sebutkan. Orang yang normal, bahkan selaku sebagai korban, itu pun akan tertular dengan cepat penyakit tersebut. Selama dia bukan, yaitu orang yang dipaksa diancam mati, atau dia seorang yang gila di bawah sadar, atau dia seorang anak kecil yang belum paham, maka ketika dia telah menjadi korban, dia akan bisa berikutnya menjadi pelakunya. Dan ada kecenderungan kepada sesama jenis, dan ini penyakit yang sangat berbahaya. Dan itu
tidak kalah bahayanya dengan penyebaran narkoba, ya, yang mengkhawatirkan sehingga sebagian negara menghukum mati para gembongnya atau pelakunya, ya. Karena yang demikian tidak bisa dibiarkan dan semakin merajalela dan semakin banyak. Ketika tidak ditindak tegas maka akan semakin repot. Dan ketika pelaku maupun korbannya dalam kondisi normal, ya, maka dia akan merasa bersalah. Dia akan merasa tidak normal. Dia akan merasa yaitu melakukan perbuatan yang amat keji dan tidak senonoh. Dan sesungguhnya keumuman maksiat seorang mukmin as-shadiq yang jujur dalam imannya, maka dia akan selalu merasakan tidak tenang, gelisah ketika melakukan maksiat. Ketika bertuburkan satu melakukan maksiat, dia akan merasa ada yang mengganjal dalam kalbunya. Maka ini harus cepat-cepat dia susul dengan taubat. Dengan ingin memperbaiki diri, dia bersihkan. Ketika melakukan dosa, nukitat fihi nuktatun sauda, akan dituliskan pada seseorang satu torah noda hitam pada kalbunya. Semakin banyak titik-titik noda hitamnya akan semakin banyak. Maka jangan tunggu semakin banyak noda hitam tersebut sehingga semakin sulit dibersihkan. Kata para ulama, ij'al qalbaka kazzujaja, jadikan kalbumu seperti kaca. Kalaupun terciprat, kalaupun ternodai sedikit, segera hapus. Taubat nasuha, sesali sungguh-sungguh yang jelek dan segera berazam untuk tidak mengulanginya dan tutupi dengan perbuatan-perbuatan baik. Dan jangan biarkan maksiat demi maksiat menumpuk tanpa kita memohon ampun kepada Allah dan mengkhawatirkannya. Sehingga semakin banyak noda-noda hitam, seseorang kemudian kalbunya akan terbalik cara pandangnya. Sehingga yantakis kalkuzi mujakhiyan, seperti cangkir yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Sehingga dia tidak lagi melihat yang ma'ruf sebagai yang ma'ruf, yang mungkar itu mungkar, yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf, terbalik. Yang sunnah dijelekkan dan dijauhi, dan yang bid'ah ataupun yang maksiat dia puji dan dia dukung. Ini bahaya. Oleh karena yang hendaknya seseorang jika berada dalam maksiat segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengkhawatirkan diri. Namun perhatikan, ketika maksiat ini dibiarkan, sekali ganjalan, dua kali ganjalan, tiga kali ganjalan, lama-kelamaan maksiat ini menjadi biasa. Dan lama-lama menjadi tertabiatkan dia. Dan lama-kelamaan dia mencari pembenaran untuk dirinya. Lama-lama dia menganggap dirinya masih ringan dalam dosanya. Wah, ada yang lebih parah dari saya. Kenapa enggak antum nasihati yang itu tuh lebih parah dari saya? Saya masih mending. Saya kan masih punya baiknya demikian dan berbagai macam. Padahal sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang sangat banyak amal-amal salehnya dan sangat jauh dari tindak kezaliman, mereka mengkhawatirkan diri mereka. Dan ini sesungguhnya ciri seorang mukmin. Al-mu'min yajma' baina al-ihsan wasyafaqah. Seorang mukmin itu menjamak antara berbuat baik dan khawatir. Khawatir kalau belum diterima, khawatir kalau kurang khusyuk, khawatir kalau menyimpang, khawatir kalau berubah dan su'ul khatimah, tapi tetap berbuat baik dan husnudzan kepada Allah dan berprasangka buruk kepada diri. Sebaliknya kata Hasan al-Basri, wal munafiq, adabun munafiq yajma'u bainal isa'ah wal aman. Seorang, kata Hasan al-Basri, seorang munafik sifatnya adalah dia menjamak antara berbuat jelek tapi merasa aman. Oh, saya tidak jelek-jelek amat kok. Oh, saya pasti diampuni kok. Ini hati-hati. Ini kita waspadai. Dan sebagaimana tadi disebutkan, maksiat itu membawa dan mengajak temannya satu dengan yang berikutnya. Ya. Min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Termasuk hukuman suatu kejelekan adalah kejelekan yang datang berikutnya. Contohnya bohong. Ya, ketika seorang bohong satu kali, ya, ditanya, ya, kemarin kemana enggak berangkat? Pak, enggak terlihat enggak datang hari kemarin. Saya sakit, Pak. Padahal enggak sakit. Baru malas mau berangkat, ya, ditunggu tidak datang. Tapi mengatakan saya baru sakit. Kemudian
Kemudian ditanya berikutnya, sakit apa? Bingung lagi dia. Ya, agak sakit kepala kemarin, bohong 2 kali. Ya. Kemudian sudah diobati atau belum? Sudah, bohong lagi 3 kali. Ila akhirnya, ini salah satu contoh ringan, contoh kecil. As-sayyi'ah, bohong itu menyeret atau kejelekan itu menyeret kejelekan berikutnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala peringatkan dari langkah-langkah syaitan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, hati-hati kalian jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Sehingga ketika syaitan atau iblis dulu menggoda Nabi Adam supaya makan buah yang dilarang dari pohon terlarang, tidak mempan, maka syaitan menggoda istrinya. Hawa makan dan Hawa istrinya menggoda Nabi Adam dan Nabi Adam ikut. Langkah demi langkah, cara demi cara. Maka kembali terkait dengan kaum Nabi Lut salam, mereka melakukan sebuah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat mengatakan inna ursilna ila qaumin mujrimin, kaum yang berdosa. Ya, bahwasanya suatu tindakan homoseksual adalah suatu tindak kekejian, dosa besar, dan bukan kemudian dianggap sebatas itu kan penyakit kelainan yang harus kita tolerir. Lihat firman Allah, lihat sabda Nabi alaihissalam. Betul berusaha untuk mengobati, betul berusaha untuk mengarahkan iya, tapi jangan kita terbawa dengan perasaan dan menyampingkan firman Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya dalam syariat Al-Qur'an, bahkan syariat terdahulu dalam hukum Taurat dan beberapa al-anbiya. Mana ada yang membenarkan perbuatan homoseksual, waliyadzubillah. Dan bagaimana Nabi alaihissalam sampai mengancam man wajadtumuhu, siapa yang kalian jumpai ya'mal qaum Lut, dia melakukan amalan perbuatan kaum Nabi Lut, faqtulu al-fa'ila wal maf'ul, bunuhlah pelaku dan korbannya. Selama aqilin, balighin, ya, mereka akil, baligh dan mukhayyar, tidak dipaksa. Dan itu pun rahmah. Ketika seorang normal, dia akan merasa hidupnya serba tidak tenang. Dia ketika melakukan atau terjatuh perbuatan tersebut, dia akan merasa, saya ini orang apa? Hidupnya selalu tertekan, hidupnya saya tidak normal, saya menyukai demikian. Kemudian terus berkesinambungan. Ya. Ketika dia terjatuh melakukan homoseksual, Islam datang membawakan yaitu solusi. Dan ketika itu hukuman mati pun sebagai rahmah bagi. Adapun seseorang yang tidak dalam kondisi seperti ini, maka mukhayyar taubat nasuha, taubat dengan sungguh-sungguh, dengan taubat nasuha, berusaha untuk meninggalkan sejauh-jauhnya. Dan wa'illa, sebagaimana tadi apa yang disebutkan, demikian pun karena dikhawatirkan penularannya. Karena seorang kalau sudah terkena penyakit ini sulit diobati, sulit, kronis. Dan begitu pula akan ada kecenderungan dia untuk mencari pasangan yang sejenis dengan berbagai cara. Termasuk apa? Termasuk jadi bencong, termasuk jadi banji. Untuk mencari apa? Mencari ketertarikan agar lawan atau sejenisnya tertarik dengan dia. Sementara terjatuh dalam dosa yang berikutnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis? Ya, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat para lelaki yang menyerupai wanita. Demikian pula Allah melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki. Sabda Nabi alaihissalam. Dan selalu seperti lagi seorang mukmin, seorang muslim, sebagaimana kata Allah, maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran. Tidak boleh seorang mukmin laki-laki maupun wanita jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka punya pilihan lain. Begitu pula di sana Allah Subhanahu wa taala mengancam, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyara. Barang siapa yang menentang Rasul, jelas baginya petunjuk. Ini bimbingan Rasul, ini syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ini cara solusinya. Namun dia justru mencari jalan lain, ya. Maka Allah akan biarkan dia kemana dia berpaling. Kalau sukanya ke marxisme, ya dia akan ikut arusnya marxisme. Kalau dia sukanya pemikiran prinsip-prinsip yang lainnya, Allah akan biarkan dia dan semakin jauh dalam penyimpangan dan penyimpangannya. Dan hati-hati ihzal al-atifiyah, hati-hati dari perasaan, ya,
namun ikuti syariat, karena Allah Subhanahu wa taala Rasul yang paling mengetahui, yaitu yang terbaik untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat menyatakan, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Maka kami akan keluarkan siapa-siapa yang ada di dalamnya, dalam kota Sadum, ini ibu kotanya. Kami akan keluarkan dari kota tersebut minal mu'minin, di antara atau dari kaum mukminin, di antara penduduk negerinya kami akan keluarkan, kata para malaikat, dari kaum mukminin. Dan sebab di sana ketika para malaikat ini menceritakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tidak kemudian mengkritik dalam hal kenapa dibinasakan, kenapa demikian, namun beliau mengkhawatirkan, mengatakan inna fiha Luta, sesungguhnya di kota itu ada Lut, keponakannya. Ya. Qalu nahnu a'lamu biman fiha, kata para malaikat di surat lain, surat Al-Ankabut, kami lebih tahu tentang siapa-siapa yang ada di kota itu. Lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atah, sungguh benar-benar kami akan menyelamatkan dia, Lut alaihissalam, wa ahlahu, dan keluarganya, illa imra'atah, kecuali istrinya. Dan keluarganya kemarin kita sebutkan tentang putrinya dari Israiliyat, namun jelas di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim sekaligus sebagai tambahan atau bisa dikatakan revisi, bagaimana di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di surat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika tamu-tamunya ini yang merupakan malaikat Nabi setelah datang dari Nabi Ibrahim, ya, kemudian mendatangi Lut alaihissalam. Ya. Di sana mereka dalam menjelma menjadi manusia-manusia yang paling tampan, yang paling ganteng, dan itu membuat birahi dan membuat nafsu kaumnya Nabi Lut. Dan disebutkan termasuk perangai buruk mereka. Mereka dulu biasa duduk-duduk dan mencegat di jalur para pelancong, para peziarah itu lewat di daerah mereka. Ketika ini para lelaki yang menarik bagi mereka, maka mereka akan perlakukan seperti itu. Ya. Maka suatu ketika disebutkan dalam Ibnu Katsir, sehingga saya di Qasasul Anbiya, ketika yakni tamu-tamu tersebut atau orang-orang tersebut tidak masuk ke kota tersebut, qadarullah, Allah takdirkan ketemu dengan di antara putri Nabi Lut alaihissalam. Dan mereka menanyakan, adakah tempat singgah di kota ini? Ada. Tunggu sebentar di sini. Putri-putrinya langsung segera pulang mengabarkan ayah mereka, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Karena putri-putrinya ini mengkhawatirkan kalau kaumnya berbuat jelek, berbuat jahat kepada tamu-tamu yang sangat ganteng ini, maka menawarkan, memberitahukan kepada ayahnya, dan ayahnya segera memerintahkan untuk mereka segera ajak ke rumah kita, ya, supaya tidak diganggu oleh kaum-kaum kita nginap di sini. Ya, padahal mereka telah berpesan, ya, kepada Nabi Lut alaihissalam, ya, jika ada tamu-tamu atau orang-orang yang lain, maka jangan mereka singgah di tempatnya, ya. Akan tapi biarkan kami yang mengurusi mereka, ya. Karena mereka tahu Nabi Lut alaihissalam seorang yang bersih, begitu pula keluarganya, ya. Oleh karena itu sempat di antara ucapan mereka, ya, innahum unasun yatatahharun, mereka ini orang-orang yang mensucikan diri, ya. Mereka ini orang-orang yang bahasa kita mungkin sok suci, ya. Mereka tidak suka, dan ini tabiat orang yang telah melakukan kejahatan dan mendarah daging, dan sudah berulang kali mereka lakukan dan menjadi tabiatnya, maka jika diteruskan bukan hanya dia yakni akan sulit meninggalkannya, bahkan dia membenci, ya, kebaikan dan orang-orang yang mengajak dan menyeru kepada kebaikan. Dan ini sunatullah. Dan mereka membenci Nabi Lut, dan demikian pula keluarganya ketika itu tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Kecuali istrinya, sesuai disebutkan istrinya ma'hum, bersama kaumnya, tetapi tidak terang-terangan, ya.
Oleh karena itu tadi disebutkan istrinya zahirnya minal muslimin, masuk muslimin, tetapi hakikatnya bersama kaumnya. Apa dalilnya? Sebagaimana firman Allah, daraballahu matalan lil ladzina kafaru imra'atan nuh wa imra'atan lut kanata tahta 'abdaini min ibadina fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'an wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan contoh perumpamaan, contoh tentang orang-orang kafir adalah perumpamannya seperti istri Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam. Dalam Al-Quran disebutkan, kanata tahta abdaini min ibadina shalihaini. Dulu keduanya berada di bawah kuasa dua hamba-hamba kami yang saleh, Nuh dan Lut, nabi yang saleh. Fakhanatahuma, namun mereka mengkhianati suaminya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dan dinukilkan dari Ibnu Abbas, khianat di sini bukan khianat dalam hal ranjang. Khianat bukan dalam hal mengkhianati kesetiaan terhadap suaminya. Ya, bukan dalam hal itu, sebab ini mustahil dan tidak ada pada satupun nabi. Tidak ada para nabi yang Allah pilihkan istrinya kemudian yaitu berbuat lacur, bahasanya seperti itu. Tidak ada. Sudah dinukilkan dari Ibnu Abbas yang semacam itu. Namun terkait keyakinan dan kekufuran, dan ini contohnya Nabi Nuh dan Nabi Lut, zahirnya istrinya mengikuti suaminya, tidak menentang dan tidak menampakkan terang-terangan kekufurannya. Namun ternyata mereka bersama kaumnya. Dan Allah katakan, faqila dukhulan nar ma'ad dakhil. Kalau begitu masuklah neraka kalian berdua bersama mereka semua. Ma'ad dakhil, meskipun suaminya nanti tidak bisa. Begitu pula sebaliknya, yaitu ada seorang yang contoh Fir'aun, ya, istrinya Asia sebaik-baik wanita mukminah, tapi suaminya kafir yang paling berat, Fir'aun. Dan ini terdahulu. Adapun di syariat Nabi Muhammad SAW tidak boleh, ya, ketika kepala keluarganya itu kafir sementara istrinya muslimah. Kalau sebaliknya boleh, yaitu kepala keluarganya muslim, mukmin, dan istrinya bukan sembarangan semua musyrikin, tetapi ahlul kitab saja. Dan sebagian ulama melarangnya bukan karena haram zatnya, tetapi karena sababnya, mengkhawatirkan kalau terbawa. Sehingga sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani melarang, tetapi bukan pengharaman secara zatnya. Sebab sembelihan ahlul kitab, begitu pula istri mereka, dan ini masyhur di bab fikih, bukan di sini kita bahas secara meluas. Namun dalam syariat Nabi Muhammad SAW ini tidak boleh. Adapun yang kepala keluarga adalah yaitu bukan muslim, maka ini tidak diperbolehkan. Adapun di syariat terdahulu terjadi, Fir'aun laknatullah alaih beristri Asia, dan Asia termasuk di antara para wanita yang luar biasa mukminah. Bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW dalam hadis sahih dalam Bukhari mengatakan, kamula minar rijal kathir, betapa banyaknya para lelaki yang menjadi sempurna, al-anbiya, para nabi. Walam yakmul minan nisa illa qalil, para nabi dan siddiqi, para orang-orang yang hebat mengikuti jalan anbiya seperti sahabat dan orang-orang yang sempurna, banyak dari kalangan lelaki. Tetapi dari wanita yang sedikit, dikatakan oleh Nabi di antara mereka 4. Walam yakmul minan nisa illa arba'ah, tidak sempurna dari wanita kecuali 4, dan disebutkan salah satunya Asiyah imra'atu Fir'aun, Asiyah istrinya Fir'aun. Dan dia berdoa, wa najjini minal qaumil zalimin, atau dan selamatkan aku. Apa? Daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun id qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Baik. Dan Allah memberikan contoh perumpamaan orang-orang yang beriman, seperti istrinya Fir'aun, suaminya kafir ketiga. Dan di zaman itu beda dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan Asia istrinya mukminah. Saja kita kembali ke sini. Adapun Nabi Lut alaihissalam, maka istrinya bersama kaumnya secara batin.
Namun ada kalanya dia membujuk suaminya, seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir, membujuk suaminya agar mau membiarkanlah kaumnya mereka melakukan ini itu, sudahlah biarkan. Meskipun tidak terang-terangan, oh saya dukung mereka, saya membela kekurangan, enggak. Tapi cuma gembosi bahasanya. Suaminya mengingkari mereka, mendakwai mereka, jangan melakukan kemungkaran, tinggalkan supaya kalian selamat, taubatlah kepada Allah, berimanlah, berislam. Tapi dihasung istrinya, sudahlah, mas, tidak usah dakwai mereka, biarkanlah mereka, dan yang semacam ini. Ya. Dan ketika sebelum datang ke Nabi Nuh alaihissalam, ketika mereka mengatakan kepada hadapan Nabi Ibrahim, dan Ibrahim alaihissalam sempat membicarakan tentang hal tersebut. Ya, akan ditimpakan azab di kota tersebut. Di situ ada Lut, saudaraku, dan beberapa hal yang semisal semakna dengan itu. Maka di dalam surat Hud Allah katakan ucapan malaikat kepada Ibrahim, ya Ibrahim, a'rid an hada, innahu qad jaa amru rabbik wa innahum atihim azabun ghairu mardud. Wahai Ibrahim, berpalinglah engkau dari ini. Tidak usah engkau membahas lagi masalah kaum Sadum, diadab atau tidak, berpalinglah dari ini. Sesungguhnya hal ini telah datang perintah dari Rabbmu, titik. Dan sesungguhnya mereka pasti akan didatangi, akan terkena azab ghairu mardud, yang tidak bakal bisa ditolak. Kalau sudah Allah menetapkan, sudah, kita pun semua tidak akan bisa. Malaikat tinggal melaksanakan, ya. Dan Nabi Ibrahim pun diperintahkan, berpalinglah engkau dari ini ya Ibrahim. Ini sudah datang ketetapan dari Rabbmu, mereka pasti terkena azab. Azab yang tidak akan dapat ditolak. Maka di antara pembicaraan malaikat ketika itu di hadapan Ibrahim, fa'afazna man kana fiha minal mu'minin, dan di ayat yang lain disebutkan ketika Ibrahim mengatakan inna fiha Lut, di dalamnya ada Lut. Nah, qalu nahnu a'lamu biman fiha. Mereka menjawab, kami lebih tahu siapa-siapa yang di dalamnya. Lalu najjannahu wa ahlahu illa imra'atah. Kami akan selamatkan Lut dan keluarganya. Dan termasuk keluarga di sini adalah putri-putrinya. Ya, kalau di ayat Al-Qur'an disebutkan haula'i banati. Inilah putri-putriku. Ditawarkan kepada untuk dinikahi dengan resmi kepada sebagian kaumnya, ya, supaya mereka tidak terjatuh pada hal yang haram. Yang normal ditawarkan ini putri-putri, ya. Namun mereka menolak. Yang disebutkan banati, putri-putriku dengan jamak. Namun di dalam Ibnu Katsir disebutkan, yaitu beliau memiliki 2 orang putri. Ya. Sehingga Lut ketika berpisah dengan Ibrahim, ada Sarah istrinya, dan nanti akan berputra Ishak. Dan yang tinggal di Mekah adalah Hajar alaihissalam dengan putranya Ismail yang lahir jauh sebelumnya. Adapun Lut keponakannya. Jadi bapaknya Nabi Lut itu saudara dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Lut ini keponakannya Nabi Ibrahim. Dan dia dengan istrinya, dengan 2 putrinya ada di kota Sadum ini, yang sangat terkenal bergelimang dengan maksiat, dosa, berbagai macam, termasuk liwat ini. Dan ketika malaikat menyampaikan kepada Ibrahim, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin, kami akan keluarkan siapa yang ada di dalamnya dari kaum mukminin. Di antara penduduk yang banyak itu, ada yang mengatakan 4.000 orang yang mereka semua akan mati. 4.000 orang, ada yang mengatakan kurang dari itu. Dan zaman itu 4.000 itu sudah sangat banyak. Kalau benar 4.000 di zaman kita, semakin padat penduduk, beranak pinak, ya, mungkin berjuta-juta di zaman itu. Baik, orang belum sebanyak seperti zaman sekarang. Namun menyebutkan Allah Ta'ala alam bisawab, disebutkan ada yang menyebutkan 4.000, dan yang penting bukan jumlahnya. Yang jelas mereka suatu kaum, dan disebutkan ada beberapa kota atau daerah wilayah yang berdekatan di situ, dan ibu kotanya kota Sadum, yang kemudian dikenal Sodom itu dari Sadum tersebut. Kemudian malaikat mengatakan fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Kami akan keluarkan siapa-siapa yang ada di dalamnya dari kaum mukminin. yakni yang kami keluarkan dari situ tidak terkena azab adalah kaum mukminin. Kata Syekh Utsaimin, mengeluarkan mereka yakni bukan diseret, diambil, diangkat, tetapi diperintahkan untuk keluar. Sebagaimana malaikat nanti memerintahkan kepada keluarga Nabi Lut alaihissalam. Ya.
Kemudian malaikat mengatakan, "Fama wajadna fiha ghaira baiti minal muslimin." Namun kami tidak mendapati di dalam kota itu kecuali hanya satu rumah dari muslimin. Di sini ada beberapa faedah penting. Ya. Yang pertama di sini, yang dimaksud satu rumah dari muslimin, dari penduduk kota Sadum dan sekitarnya yang akan terkena azab adalah rumah Nabi Lut alaihissalam. Dan ini dijelaskan pula bagaimana para malaikat Allah perintahkan untuk memberitahukan mereka agar keluar menyelamatkan diri, karena kaummu akan diadab. Di antara ucapan mereka seperti Allah sebutkan, fa'asri bi ahlika bi qit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Maka ajaklah berjalan pada malam hari, ajaklah keluar keluargamu dari salah satu potongan malam, dan jangan ada salah seorang pun dari kalian yang menoleh sedikit pun kecuali istrimu, yang nanti dia akan menoleh dan dia akan terkena azab. Baik. Dan sebagian menyebutkan ketika itu mereka mulai akan datang ancaman azab tersebut mulai waktu subuh, ya. Dan kisah kemudian ini kisah dari apa yang disebutkan dari terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam ketika para malaikat masih ada di hadapan Nabi Ibrahim dan mengatakan bahwasanya di kota itu yang kami diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan, menyelamatkan dari kaum mukminin yang ada di kota tersebut. Namun ternyata kami tidak jumpai kecuali hanya satu rumah di antara rumah kaum muslimin. Di sini ada faedah bahwasanya di sana dibedakan antara mukminin muslimin. Dua kalimat ini, iman wa Islam, ini dua kata, idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Dua kata yang kalau disatukan dia punya makna sendiri-sendiri, tetapi kalau dia dipisah masing-masingnya bermakna temannya. Dan ini banyak contohnya dalam bahasa Arab. Contohnya fakir miskin. Disebut itu kaum fakir, kaum fuqara. Ya, kaum fakir maksudnya juga kaum miskin. Disebut itu golongan miskin. Ya, kaum miskin maksudnya juga fuqara, fakir masuk. Tetapi ketika disebut masing-masingnya berbarengan, seperti dalam ayat Allah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha, dan sampai 8 jenis ahli zakat. Allah sebutkan sesungguhnya zakat, sedekah wajib yaitu zakat maksudnya adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang masakin, orang-orang miskin. Maka Allah sebutkan dia dalam satu kesempatan. Maka fakir maknanya sendiri, miskin maknanya sendiri. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya ringkas saja, fakir ini yang tidak memiliki pemasukan sama sekali atau memiliki pendapatan tapi tidak mencapai separuh atau setengah daripada pendapatannya, daripada kebutuhannya, sehingga belum mencukupinya. Ya. Adapun miskin, dia memiliki pendapatan, pemasukan, tetapi hanya setengah lebih daripada pendapatannya, kebutuhannya, tapi masih belum mencukupi. Sehingga kalau kebutuhan seseorang misalnya ya 3 juta seminggu, sebulan ya, 3 juta sebulan misalnya, ternyata sebulan dia cuma dapat ya 500.000 atau 1,5 juta atau kurang, maka ini fakir. Adapun dia mendapatkan 2 juta, 2,5 juta tapi masih belum mencukupi misalnya, maka dia termasuk miskin. Ini contoh saja. Maka fakir miskin memiliki definisi sendiri ketika disebutkan bersamaan. Al-fakir itu siapa, miskin siapa. Tapi ketika disebut ya ma'syarul fuqara atau lil masakin, yang dimaksud miskin adalah fakir juga demikian. Contoh lain adalah al-birr wat taqwa. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Al-birr wat taqwa kalau disebut berbarengan, maka albir adalah berbuat baik, kalau takwa meninggalkan perbuatan jelek. Baik. Kalau disebut masing-masing maka mencakup juga. Begitu pula di sini Islam dan iman. Muslim ya mukmin, mukmin ya muslim. Namun ketika disebutkan berbarengan maka masing-masing yang memiliki makna sendiri. Dan hukum asalnya seorang atau iman itu bukan hanya mencakup amalan hati. Asalnya iya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir dalam qalbi. Tapi iman keyakinan Ahlussunnah, al-iman qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa amalul bil wa tasdiqun bil janan, membenarkan dalam hati, wa al-amalu bil jawarih wal arkan, dan melakukan perbuatan dengan amal-amal perbuatan. Makanya Nabi mengatakan iman ada 60 sekian cabang, a'laha yang tertinggi ucapan la ilaha illallah itu lisan, ucapan. Wa adnaha yang paling rendah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan itu perbuatan.
wal haya syu'batun min iman, dan rasa malu termasuk dari iman, itu dalam hati. Maka iman mencakup dalam hati, ucapan lisan dan perbuatan. Ini iman. Ini keyakinan Ahlussunnah. Tetapi ketika disebut muslim mukmin ini berbarengan, maka iman adalah mencakup amal-amal keyakinan dalam hati. Rukun iman kepada Allah, hari akhir dalam hati. Rukun Islam mencakup perbuatan-perbuatan yang nampak, syahadat, lisan, sholat, zakat, puasa, dan haji. Amalan-amalan zahir. Begitu pula di sini. Setiap mukmin pasti muslim dan belum tentu sebaliknya. Muslim terlihat zahirnya muslim, tapi bisa jadi di akhirat ternyata dia masuk neraka paling dasar, dan dia termasuk munafikin. Tapi kita menghukuminya sebagai muslim karena zahirnya muslim, ngakunya muslim, tapi hakikatnya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita menghukumi orang secara zahirnya. Tapi mungkin di sisi Allah dia membenci keislaman. Allah tahu dia tidak membenarkan Islam kecuali hanya karena pekewa atau ikut-ikutan. Allah tahu. Dan ini hakikatnya akan terbongkar di hari kiamat nanti. Dan di antara faedah ayat tadi, bagaimana para malaikat yang diperintahkan oleh Allah sebelum menimpakan azab terhadap kaum Nabi Lut diperintahkan untuk mengeluarkan dari penduduknya yang beriman. Tapi kata mereka, tapi kami tidak menjumpai di dalamnya selain dari sebuah rumah dari kaum muslimin. Sebelum Allah mengatakan di sini, maka bisa jadi seseorang zahirnya muslim namun belum masuk iman dan qalbunya, sebagaimana yang pernah kita bahas, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Pernah kita bahas ayat ini. Berkata orang-orang Arab dusun yang baru awal-awal mula menerima dakwah Rasul, mengikuti kaum muslimin karena diberi ghanimah, diberikan bantuan dan beberapa hal, mereka masuk Islam tapi masih karena ingin harta, ingin ini, masuk Islamnya masih sebatas zahir, masih baru ikut-ikutan. Kata Allah, ketika mereka mengatakan qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu, Allah katakan jangan kalian katakan kami telah beriman, walakin qulu aslamna, tapi ucapkanlah kami telah berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, dan belumlah iman masuk dalam kalbu mereka. Meskipun sebagian ulama mengatakan nanti perjalanan dengan waktu mereka kemudian masuk iman, sungguh-sungguh masuk Islamnya karena iman dan bukan karena sebab-sebab yang lain. Dari itu pernah kita bahas ayat tersebut. Dan di sini terkait dengan kaum Nabi Lut alaihissalam, para malaikat mendapati sebuah rumah dari muslimin yang zahirnya muslim, dan rumah Nabi Lut demikian, namun tidak semua isi rumahnya itu mukmin. Zahirnya muslim, tetapi ada di antara keluarga Nabi Lut yang tidak mukmin, yaitu istrinya sendiri. Sebagaimana pernah kita sebutkan tadi di ayat-ayat, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan nuh wa imra'atan lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini faqalatahuma falam yughni 'anhuma min Allahi syai'an faqila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Allah perintahkan masuk neraka dan karena mengkhianati dari keyakinan dan akidah suaminya, namun tidak terang-terangan. Ini kaum termasuk istri Nabi Nuh alaihissalam sendiri dan Nabi Lut. Terkait dengan kaum Nabi Lut alaihissalam, bagaimana lihat diperhatikan di sini dibedakan antara mukmin dan muslim. Maka sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, ya ma'syar man aslama bilisanihi wa lam yufdi al-imanu ila qalbi la tu'ayyirul muslimin wala tu'ayyiruhum kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian, segenap orang yang telah berislam dengan lisannya namun belum juga masuk iman pada kalbunya, janganlah kalian menyakiti dan menjatuhkan orang, ya, tanpa alasan yang dibenarkan tentunya. Adapun alasan yang dibenarkan, seperti para ulama hadis mengatakan hadis ini dhaif, dalamnya terdapat fulan kadzab, pembohong, fulan sayyid hifz, jelek hafalannya, sehingga hadis ini dhaif, ini termasuk amanah, bahkan wajib disampaikan. Namun menjelekkan orang, menjatuhkan orang dalam perkara yang tidak semestinya. Saya kembali ke sini. Di sini dibedakan antara iman dengan al-Islam, dan itu tingkatan yang lebih tinggi. Islam, kemudian iman, dan al-Ihsan yang paling tinggi. Kemudian di antara faedah lain terkait dengan ayat ini, kata Syekh Ibnu Taimiyah taala,
Perhatikan, fa akhrajallahu man kana fiha minal mu'minin wa hum Lut wa ahluhu illa imra'atuh. Allah keluarkan, Allah selamatkan dari azab tersebut dari kaum mukminin hanya Lut dan keluarganya, 2 putrinya kecuali istrinya. Lihat oleh karenanya Allah katakan fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin baitun wahid, satu rumah saja kata Syekh, qaryatun kamilah, satu kota, satu daerah, yad'uuhum nabiyuhum ila tauhidillah, nabi mereka Nabi Lut mengajak mereka bertauhid, wa ila tarki hadhil fahisyah, mengajak mereka meninggalkan homoseksual dan ketindak tidak senonoh ini. Mattaba'ahu ahad, tidak ada seorang pun yang mengikutinya, hatta ahlu baitih, sampai di antara pemilik rumahnya sendiri atau anggota keluarganya sendiri, meskipun tidak terang-terangan. Lam yukhlisu, tidak lolos. Fihi man lam yu'min bil Lut, ada yang tidak mengimani Lut. Fantabih ya akhi ad-da'iyah, dia mengingatkan, maka perhatikanlah wahai saudaraku yang berdakwah. Dan seorang dai bukan hanya yang pegang mic, bukan hanya yang dakwah di masjid, tapi tiap-tiap muslim itu dai. Dai kepada istrinya, dai kepada anaknya, dai kepada adiknya, keponakannya, orang tuanya. Apakah dengan ucapan dia sendiri, atau meminjamkan majalah, atau mengajaknya ta'lim, atau dengan dakwah dengan yang semampunya, kullun bihasabih, masing-masing sesuai dengan kemampuannya. La tajza', kata Syekh, ayat ini dan kisah ini menjadi penghiburan bagi kalian. Jangan kalian berputus asa, jangan kalian yaitu berkecil hati. Idza da'auta, jika engkau berdakwah, falam yastajib laka minal mi'ah ila asyrah, kalau engkau mendakwai 100 orang yang percaya hanya 10 orang, itu sudah mending, itu sudah bagus. 100 orang dan kita tidak dituntut hasilnya. Berapa orang yang percaya denganmu, berapa orang yang ikut? La. Yang ditanya oleh Allah adalah usaha kita, hasil tangan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Nabi Lut alaihissalam. Apakah dakwah beliau yang keliru? Apakah dakwah Nabi yang keliru? Kalau tidak ada yang percaya dan tidak diikuti oleh pengikut, tidak. Ukuran kebenaran bukan dilihat dari pengikutnya. Ya. Tiap Nabi ada yang pengikutnya banyak dan ada yang sedikit. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi dakwah para Nabi semuanya benar. Ar-Rusul alaihimus salatu wassalam yabqawna fi umamihim duhuran katsira wa la yadba'uhum illa al-qalil. Mereka mendakwai kaumnya banyak dalam waktu yang lama, ya, seperti Nuh alaihissalam, sampai ketika dia akhirnya berdoa, la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara, Allah kabulkan sehingga banjir semua orang meninggal dunia, termasuk putranya sendiri, kecuali yang diangkat ke atas kapal, dan sebagian menyebutkan 80 orang saja. Ka'ab al-Ahbar menyebutkan 72 orang, dan nanti anak keturunan manusia berasal dari keturunan Nabi Nuh. Ada yang selain keluarga Nabi Nuh namun tidak berketurunan, disebutkan di kitab-kitab tafsir. Adapun umat manusia setelahnya adalah setelah Nabi Nuh alaihissalam dari keturunan beliau. Adapun sebelumnya telah Allah binasakan melalui banjir, kan disebutkan di kitab-kitab tafsir. Lebih besar lagi, lebih sedikit lagi yang beriman kepada beliau, 80 orang dibandingkan dengan semuka bumi ketika itu. Dan ini Nabi Lut alaihissalam di kota Sadum. Ada yang menyebutkan 44.000 orang, ada yang menyebutkan kurang. Yang mempercayainya hanya putri-putrinya. Subhanallah. Nabi Ibrahim dulu sebelum berputra Ismail, Ishak dan beranak pinak jadi Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yang percaya hanya Sarah. Bertemu dengan Hajar percaya. Lut ini keponakannya, segelintir orang. Tapi setelah beliau meninggal, lihat nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan begitu pula para Imam Bukhari ketika difitnah sampai muridnya hanya tinggal 3 orang. Begitu pula Ibnu Mulaqqin dan banyak para ulama, Imam Al-Barbahari, dan demikian para ulama banyak. Ya, jangan disangka mereka tidak mendapatkan fitnah, caci maki dan berbagai macam. Namun wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Mungkin di akhir hayatnya, mungkin sepeninggal hidupnya. Maka para anbiya, ya, ini contoh mereka. Lut alaihissalam la yadba'uhum illa al-qalil, tidak mengikuti beliau kecuali sedikit orang, segelintir orang saja. Dan Nabi Nuh, ya, begitu pula dakwahnya, dan disebutkan di sini akhirnya dibinasakan mereka, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tempat mereka, ya, diangkat naik ke atas sampai tinggi, sampai terdengar lolongan ayam mereka, anjing mereka, karena satu tempat dicopot, satu daerah dicopot, diangkat semua. Mereka penduduknya, termasuk hewan-hewan mereka, semua apa yang ada diangkat ke atas, kemudian dijungkir balik, dan berjatuhan. Setelah itu dijatuhkan pula, sudah dijatuhi dengan batu bebatuan, kemudian dihantamkan lagi tanah tersebut. Luar biasa ada bertubi-tubi. Oleh karenanya para ulama sepakat hukum homoseksual, hukuman mati, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tadi, hukuman mati bagi pelaku dan korbannya
Itu sepakat para sahabat radhiyallahu taala majma'in. Dan para ulama hanya khilaf tentang bagaimana cara menerapkan hukuman mati. Ada yang menyatakan dirajam seperti zina, ada yang menyatakan dipenggal saja, ada yang menyatakan Abu Hanifah dijatuhi dari tempat yang paling tinggi, dijatuhkan ke jurang dan dilempari dengan batu. Ini Abu Hanifah mengatakan. Dan Imam Syafi'i berpandangan seperti rajam para pezina, dilempari batu. Dan Imam Ahmad berbeda dalam cara menerapkan hukuman mati, tetapi mereka sama melaksanakan dan berpegangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wajadtum ya'malu qauma Lut," siapa kalian jumpai mengamalkan perbuatannya kaum Nabi Lut, faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bih, maka bunuhlah, hukumlah mati pelaku maupun korbannya, selama bukan anak kecil tentunya dan orang yang gila atau dipaksa diancam mati. Ini ada syarat-syaratnya. Kemudian disebutkan setelah hukuman tersebut mereka mendapatkan adab, Allah katakan wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al adzabal alim, dan kami tinggalkan di tempat tersebut sebagai ayat untuk orang-orang yang takut terhadap azab yang pedih. Ayat hissiyah dan ayat maknawiyah. Ayat hissiyah yang dapat dilihat bagaimana Buhairah atau Bahrul Mayyit, laut mati sampai sekarang tidak ada satupun ikan yang bisa hidup di air tersebut. Ada danaunya, ada airnya, tapi satu ikan pun tidak ada yang bisa hidup. Dan itu menjadi saksi tempat yang dibinasakan, menjadi rawa-rawa busuk, menjadi danau yang tidak berpenghidupan, yang tempat adab. Dan begitu pula di sana ada ayat sebagai ayat maknawiyah, yaitu untuk seseorang mengambil ibrah pelajaran dari kisah tersebut. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Dan di situ setelahnya ada kisah Nabi Musa wa fi Musa, ada di ayat yang setelahnya dari tafsir surat Ad-Dariyat. Kita cukupkan sekian. Allahu minkum wa maaf segala kekurangan. Nasallallahu yataqabbala minna wa minkum wa ma taufiquna illa billah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.